Perkenalkan, nama saya Adeline, saya dari Prodi Pendidikan Geografi, kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara mengukur menggunakan alat teodolit. Namun sebelum itu, kita membahas dulu mengenai apa sih itu teodolit. Alat ukur teodolit adalah suatu alat ukur tanah yang khusus mengukur sudut dan arah baik vertikal maupun horizontal. Alat ini digunakan untuk mengukur tanah yang situasi bergelombang atau lereng. Hal ini dimungkinkan karena teodolit dapat bergerak ke arah vertikal maupun horizontal, tidak seperti waterpass yang hanya bergerak ke arah horizontal. Teodolit mempunyai dua sumbu utama, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal berfungsi untuk memutar teodolit secara mendatar yang dilengkapi dengan piringan horizontal untuk pengukuran sudut datar, sedangkan sumbu horizontal berfungsi untuk memutar teropong teodolit yang dilengkapi dengan piringan vertikal yang dapat dipakai untuk pengukuran vertikal. Adapun bagian-bagian dari alat ukur teodolit, yang pertama pembantu visir. Ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target untuk membantu pembidikan secara kasar. Yang kedua, lensa objektif, berfungsi untuk menangkap bayangan objek atau target. Lensa positif yang memberikan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang ketiga, klem sumbu yang kedua berfungsi untuk pengunci sumbu 2. Kemudian sumbu 2 berfungsi sebagai poros perputaran teropong terhadap sumbu putar horizontal. Kemudian, nivo teropong digunakan untuk membentuk garis bidik mendatar. Pada kebanyakan teodolit yang baru, nivo teropong sudah tidak ada lagi. Yang keenam, ransel lensa tengah. Ini berfungsi untuk menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci. Ini akan membantu menempatkan bidik ke target. Kemudian yang ketujuh, reflektor sinar. Ini berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkannya ke mikroskop pembacaan lingkaran horizontal sehingga bisa terbaca. Yang kedelapan, mikroskop bacaan lingkaran horizontal A berfungsi sebagai tempat pembacaan arah horizontal. Yang ke-9, klem horizontal berfungsi sebagai klem pembuka atau pengunci lingkaran horizontal. Yang ke-10, skrup penggerak halus alkidate horizontal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah berhorizontal dengan perlahan pada saat klem horizontal dikunci. Yang ke-11, penggerak halus limbus berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci. Ini akan membantu menempatkan bidikan ke target. Yang ke-12, skrup penyetel ABC yang berfungsi untuk menyeimbangkan nivo kota guna pembuatan sumbu pertama vertikal. Yang ke-13, plat dasaran atau tatakan sebagai plat penyangga seluruh bagian alat. Yang ke-14, kepala statif. Ini merupakan bagian dari statif tempat dudukan pesawat teodolit. Kemudian, kaki statif, bagian dari statif, alat yang digunakan untuk berdirinya pesawat teodolit. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi supaya kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar pesawat tidak jatuh. Kemudian yang ke-16, penggantung unting-unting yang digunakan untuk memasang tali unting-unting. Kemudian ke-17, baut instrumen atau pengencang antara pesawat teodolit dan statif. Yang ke-18, nivo alkidate horizontal digunakan untuk membuat sumbu satu vertikal secara halus. 19, skrup koreksi nivo alkidate horizontal. Ini berfungsi untuk menyeimbangkan nivo alkidate horizontal. Yang ke-20, mikroskop pembuat lingkaran horizontal B. Mikroskop ini digunakan untuk membaca sudut lingkaran horizontal. Adapun langkah-langkah pengukuran menggunakan teodolit, yang pertama, buka kunci penjepit horizontal atas dan putar teodolit hingga panah di tempat yang kasar berbaris dengan titik yang ingin Anda ukur. Lalu kunci klem. Gunakan adjuster horizontal atas atau bukan klem untuk menyelaraskan objek antara dua
lampu vertikal dalam penglihatan. Langkah kedua, lihatlah melalui lensa mata kecil dan gunakan tombol penyesuaian halus untuk mendapatkan garis horizontal tepat dengan objek Anda. Derajat dari referensi Anda diukur pada skala derajat horizontal, menit dan detik pada skala penyesuaian halus, misalnya 30 derajat, 10 menit, 30 detik. Kemudian langkah yang ketiga, buka kunci penjepit vertikal dan lihat melalui penglihatan sambil memindahkan teodolit naik turun untuk menemukan titik yang tepat secara vertikal pada objek Anda yang ingin Anda ukur. Kunci kelem dengan gunakan tombol penyesuaian vertikal halus untuk mendapatkan perbaikan tepat pada titik yang Anda pilih. Adapun rumus mengolah data, yang pertama kita harus mengetahui jarak data. Rumusnya adalah batas atas dikurang batas bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Kemudian jarak miring, rumusnya adalah batas atas kurang batas bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Kemudian elevasi titik target, rumusnya adalah tangen 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang dengan tinggi target. Rumus menentukan titik koordinat setelah mengetahui jarak datar dan sudut horizontal, yaitu untuk mendapat koordinat X dan Y pada titik selanjutnya. Untuk koordinat X, sin azimut dikali jarak datar dikali X BM1 atau tempat berdiri alat. Kemudian untuk mendapat koordinat Y, yaitu cos azimut dikali jarak datar ditambah dengan Y BM1 atau koordinat Y tempat berdiri alat. Azimut merupakan putaran sudut dari alat ke backside menuju titik berikutnya. Demikianlah materi pembelajaran dari saya. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.